Dan kemarin mana sekolah-sekolah yang belum selesai PTSM mumpung masih berada di sini, saya sudah instruksikan seluruh SD yang belum punya sertifikat tolong didahulukan dulu. Musola, masjid, kantor-kantor masuk. Dibuka secara resmi. Kinerja tahun 2020 dan rencana strategis tahun 2021 serta sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 oleh Kepala Puskesmas Juagai kepada yang terhormat Ibu Dr. Nova Octavia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Jupa, Bapak Kapolsek Gunung Talang atau yang mewakili, Bapak Kepala BPN Nagari Jupa, kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu Kepala Jorong se-Nagari Jupa, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini. Evaluasi kinerja dari Puskesmas Juagai selama tahun 2020. Puskesmas Juagai merupakan salah satu puskesmas yang wilayah kerjanya adalah Nagari Jupa dengan jumlah penduduknya sekitar 14.000 dengan 4.000 sekian kakak, 9 jorong, serta ada sekitar 28 sekolah yang ada di Puskesmas Juagai. Jadi tidak ada sedikit visi dari Puskesmas Juagai. Visi dari kita adalah menuju masyarakat sehat, mandiri dan produktif dengan misinya menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dari sebuah sektor, kemudian mendorong pengabdian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder atau lintas sektor. Dari kita bersama dengan tahun yang lalu, karena ini berkaitan juga dengan visi-misi menuju pelayanan prima untuk masyarakat sehat dengan tata nilai adalah sehati, yaitu sopan sambut, empati, harmoni, akutabel, transparan dan inovatif serta inisiatif. Ini merupakan tata wilayah dari kerja Puskesmas Juagai. Pencapaian SPM, standar pelayanan minimal yang harus kita capai setiap tahunnya di Puskesmas Juagai. Meskipun kita selama tahun 2020 Bapak Ibu dengan kondisi pandemi COVID-19, otomatis ini akan sangat berpengaruh dengan berbagai program. Sebagaimana kita jelaskan dulu-dulunya juga kita punya SPM ada 12, yaitu pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, kemudian usia remaja, usia sekolah, usia lansia, penyakit tidak menular ada hipertensi DM, dan penyakit menular ada HIV, TBC, dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Dari semua SPM ini, alhamdulillah dengan adanya komitmen kita di awal tahun 2020 dulu, mungkin Bapak Ibu yang hadir mungkin bisa kembali ke awal 2020 dulu, kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan inovasi kita adalah kegiatan Baptek Konten 100 Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dari Kabupaten Pur, mungkin puskesmas kita untuk capaian SPM-nya terutama SPM dengan isu-isu strategi seperti PTM itu kita yang paling tinggi di Kabupaten Solo. Itu merupakan suatu prestasi dari kita semua. Jadi itu bukan hanya prestasi puskesmas, tapi prestasi dari kita lintas sektor. Karena dengan inovasi kita dapat konten 100 itu bisa mendongkrak beberapa capaian SPM yang ada di puskesmas. Untuk angka kesakitan dan kematian dari COVID-19 ini rata-rata ini orang yang dengan komorbid atau orang yang dengan imunitas lemah. Nah, inilah yang tujuan dilaksanakannya vaksinasi ini. Kita bisa melindungi orang-orang yang lemah ini. Kalau kita pribadi, mungkin awak yakin Allah minta soal bagus, murah saya kan, mau minta soal bagus jadi. Karena pun COVID pasti tidak berjalan.
bahwa terdapat orang yang dengan komorbid atau imunitas rendah, risiko menularkan itu lebih besar. Kalau orang punya imunitas, baru masuk virusnya belum keluar, langsung tembak Israel, langsung serang. Jadinya tidak sempat nongkrong yang di tubuh dan tidak sempat menularkan ke yang lain. Jadi itulah yang kedua fungsi dari tujuan dari vaksinasi. Kemudian melindungi masyarakat sistem kesehatan secara menyeluruh seperti yang kita jelaskan tadi, dan hanya untuk orang pribadi, tapi untuk masyarakat. Juga menjaga produktivitas dan mengembangkan dampak sosial dan ekonomi ini, karena kita semua sama-sama tahu dan sama-sama rasakan Bapak Ibu, apalagi mungkin sosialnya anak-anak kita tidak bisa sekolahnya lewat dari mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Kalau saya rasakan sendiri, anak-anak yang sekolah daring ini lebih banyak kekurangannya daripada kebaikannya kalau kita lihat. Jadi untuk meminimalkan dampak ini, mudah-mudahan dengan sudah divaksinnya 78% dari warga kita itu sudah ada imunitas, kekebalan imunitas komunitasnya atau kekebalan menyeluruhnya. Jadi COVID ini istilahnya tidak sebagai penyakit yang parah yang berbahaya ya, sama kayak flu biasa. Jadi kalaupun orang kena COVID ini, dia tidak akan menyebabkan kematian dan sebagainya. Kemudian cari informasi itu ya kayak sumber yang terpercayanya itu ya. Kalau dari Kemenkesnya kita hanya menggunakan satu vaksin yaitu Sinovac. Nah Sinovac ini sudah dipakai dari Turki, Brazil, dan kita Indonesia. Sinovac ini merupakan vaksin virus bahan itu yang dari Cina. Karena Cina yang pertama kali banyak kasusnya ya. Yang pertama kali virus itu ada memang di Cina. Jadi yang kita pakai di Indonesia itu adalah Sinovac, tidak ada yang lain. Yang di kitanya nanti setelah dilakukan oleh BPOM, Coronavac namanya. Kemudian berdasarkan uji fase 3 di Indonesia, orang yang diberikan vaksin Sinovac memiliki risiko hampir 3 kali lebih rendah untuk mengalami COVID-19. Meskipun demikian, jika 3 kali lebih rendah, berarti ada sepertiganya lagi kemungkinan untuk tetap terinfeksinya tetap ada, Bu. Jadi makanya kita juga harus tetap memperkuat protokol pencegahan COVID-19 dengan 3M. Dari keamanan vaksin Sinovac ini, efek samping yang akan mungkin muncul dengan pemberian vaksin ini yang pertama efek lokal dan efek sistemik. Kalau lokal sepertinya ada nyeri, iritasi, bengkak, dan perdarahan. Seperti biasa ya Bu ya, seperti imunisasi yang kita berikan juga kepada anak-anak kita ini akan sering muncul. Kemudian sistemiknya nyeri otot, nyeri sendi, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Pada uji klinis fase 1 dan 2 di Cina, ini tidak ada efek samping yang mengancam nyawa setelah pemberian vaksin Sinovac. Nah, dari pengalaman kita tenaga kesehatan yang juga sudah divaksin, itu mungkin efek samping yang banyak itu lokal, dari agak lokal di tempat kita, tapi itu hanya sehari atau 2 hari itu sudah hilang. Kalau kita kan, vaksin ini adalah melatih tentara-tentara yang adu yang kenalnya dengan virus corona COVID-19. Yang kalau dia menyerang ke tubuh kita ini, kita tidak langsung sakit, kita ada respon imun dulu. Itu yang namanya masa inkubasi. Selama masa inkubasi ini tubuh kita pun mempersiapkan dulu kalau ada satuan apanya, tentara kok kenal dulu, itu musuh atau enggak ya? Musuh atau enggak ya? Hanya mencari-cari dulu, betul ya musuh mah, baru dia bentuknya latihnya tentara atau polisi dulu gitu. Setelah melatih beko baru dia serang. Tapi kalau awak punya pernah divaksin, punya imunitas, tanpa langsungnya serang. Tak ada istilahnya, tak sempat masa inkubasi itu di dalam tubuh awak. Jadi kemungkinan awak pun menularkan ke yang lain lebih kecil. Nah itu seperti itu mekanisme dari vaksin imunitas. Kalau yang alami lagi-lagi orang yang pernah konfirmasi COVID, otomatis dia udah. Nah, di situ kan ada yang menyatakan kalau vaksin itu nanti setelah kita divaksin kita nanti akan lemah. Nah, itu kan kabar tertakutnya untuk warga. Dan rasa kita akhirnya kita tidak
akan mencari berkilah untuk tidak ikut vaksin. Nah, jadi kami mohon nanti sebenarnya apakah memang akan ada efek samping begitu. Kemudian ada lagi memberikan siapkan air kelapa. Nanti setelah divaksin langsung minum. Kalau begitu berarti tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya kan ke tubuh kita. Kalau apakah memang begitu seharusnya kita lakukan? Terus ya sekarang kan dinas kesehatan, Dinkes begitu, petugas kesehatan yang sudah dilakukan. Berarti setelah ini lagi guru, karena guru juga pelayan masyarakat begitu. Nah, kapan jadwalnya untuk guru dan orang-orang yang dalam kondisi umpamanya sakit gula atau apa segala macam, kan kalau sebelumnya itu kan tidak harus. Jadi kami mungkin perlu lebih ketegasan lagi, kalau perlu nanti ada surat ke sekolah menegaskan siapa-siapa saja yang harus begitu. Dan apakah karena tadi itu disebut adalah generasi yang aktif, berarti tidak hanya kita guru. Kalau guru sudah, siswa kita tidak, berarti sama juga begitu. Terima kasih. Iya. Untuk kita ulangi ya. Efek samping vaksin yang ada, sebagaimana juga dengan efek samping vaksin yang kita berikan biasanya kan banyak vaksin dulu, ada vaksin polio, ada vaksin BCG dan macamnya. Jadi dari penelitian dan dari hasil yang sudah ada itu, efek itu ada lokal dan sistemik itu. Yang lokal itu biasanya nyeri, iritasi, bengkak, penyerahan. Nah, dari pengalaman kita juga yang sudah melaksanakan di petugas kesehatan, Bu, mungkin kita ulang lagi. Tidak ada efek samping yang apa namanya, yang berarti yang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang sudah divaksin. Itu bukan hanya di Jualai, tapi di puskesmas yang lain juga. Yang ada itu mungkin kalau saya sendiri pribadi ya Bu, yang dulu di tempat pendidikan itu pun tergantung, kalau orangnya ini agak tebal mungkin nggak merasa apa-apa mungkin Bu. Itu yang banyak kita temukan. Jadi untuk efek samping yang berat itu, yang namanya penyuntikan pasti ada orang yang alergi nanti. Itu biasanya berat itu anafilaksis Bu. Anafilaksis itu kita tidak bisa menentukan orang ini berat. Itu tergantung respon imunnya. Tapi itu tumbuh kasusnya dalam 1 juta orang 1. Yang hati-hati itu yang biasanya dia akan sesak, kejang atau, tapi kalau kita ada antidotnya biasanya juga cepat akan pulih, jarang menyebabkan kematian. Nah itu yang sampingnya mungkin muncul. Nah, kita berharap juga faktor stres dan ketakutan jadi juga akan mempengaruhi Bu. Bisa jadi orang tua takut dan jamin ya, makanya asam lambungnya atau sudah suntik pingsan atau apa, itu bisa jadi. Jadi makanya untuk pelaksanaan khusus vaksinasi COVID-19 ini Bu, jadi kita untuk alur pelayanan itu sudah diatur, sudah ada juknisnya. Kita mau screening dulu. Kalau orang belum siap atau dia cemas atau bias, dari screening dia bisa diberikan vaksin. Tapi dia bersedia belum itu bisa kita tunda. Kita edukasi terus. Kalau dia sudah paham nanti dia bisa datang. Karena kita untuk pelayanan vaksinasi ini kita sudah buat jadwalnya. Nah, untuk sementara kalau yang dicoba ini masih di puskesmas. Bisa jadi nanti kalau memang sasaran kita banyak, saya tidak cepat mengurus. Tapi itu harus sesuai dengan standar juga. Jadi itu mungkin untuk efek samping. Kemudian yang cerita harus vaksin di kelapa muda, sisi berubah, gitu ya. Itu mungkin apa namanya? Secara ilmiahnya tidak ada terbukti itu Bu. Tapi mungkin karena kecemasan dan kewaspadaan orang-orang ini minum itu. Bagi saya itu mungkin tidak ada masalah Bu. Kalau ibu mau minum air kelapa itu masalah, kalau tidak tidak ada masalah. Nah terus kalau untuk yang komorbid, kembali lagi ke alurnya tadi Bu. Kita di alurnya memang ada screening. Kalau memang dia komorbid sesuai dengan screeningnya, jadi nanti ada beberapa item Bu, DM, hipertensi. Kalau memang dia belum bisa diberikan vaksin, kita konsultan dulu. Kalau dia sudah terkontrol, yang akan menentukan nanti sebenarnya itu dokter Bu. Jadi dokter ini menentukan dia bisa diberikan vaksin atau tidak. Seperti kayak orang hipertiroid itu tidak bisa diberikan. Orang yang dengan HIV itu tidak bisa diberikan. Memang tidak bisa. Memang kalau secara kita
bicara keputusan kebijakan ini wajib, itu memang belum ada di luar Bu. Tapi kita berharap ada peran kita sebagai masyarakat untuk bisa mencegah. Oh, misalnya COVID itu habis lah ya, bukan habis, istilahnya bisa gak ada ini ada dulu. Jadi ya anak bisa sekolah, yang pedagang bisa leluasa gitu kan. Tidak perlu ada yang harus tenaga gitu kan. Jadi COVID itu lagi bisa terkendali. Jadi kita harapkan dengan vaksin ini akan seperti tujuan vaksinasi dari kebiasaan. Jadi ibu jangan cemas, kalau ibu yang komorbid akan dipaksakan ke vaksin. Tapi kalau memang dari screeningnya ibu memang bisa diberikan vaksin, itu pun nanti kalau kami di puskesmas bersedia ibu, kalau bersedia kita lanjut menjadi. Kalau tidak bersedia, setelah kita jelaskan beberapa, tapi tetap juga memang ya udah tenaga anak itu penolakan itu untuk jalan-jalan kita. Ibu, untuk sampai saat ini belum ada pemaksaan, itu wajib belum. Dilakukan melalui umum dan sehat-sehat yang dari segi rekomendasi dari Kemenkes itu sudah boleh dilakukan untuk mengurangi penggunaan obat-obat. Nah, penyakit-penyakit apa saja bisa ditopung. Selama ini pengalaman kami Bapak Ibu, mungkin kalau kita khususkan semua penyakit mungkin bisa, tapi bukan menyembuhkan. Nah, kita kasihkan tanda kutip dulu ya, bukan untuk sembuh, tapi untuk maintenance atau mengontrol, terutama untuk penyakit-penyakit tidak menular yang degeneratif seperti hipertensi, DM, stroke, penyakit-penyakit dan penyakit infeksi pun sudah cukup terbukti Bu. Tapi terbuktinya bukan sebenarnya anti-infeksi bukan, tapi meningkatkan imunitas. Kalau imunitas tinggi, otomatis dia bisa melawan penyebab infeksi itu virus, bakteri atau jamur. Jadi selama ini yang sudah kita laksanakan topung di sini, kalau misalnya lupu, nomor, itu otomatis kita agak cukup dengan topung, memang harus bersihkan juga ya. Infeksi virus, infeksi menular dan infeksi non menular itu bisa. Bahkan untuk kelainan kongenital, kelainan bawaan itu sudah pernah kita topung di sini. Alhamdulillah ada titik cerahnya, ada kebaikan. Tapi kalau mungkin kalau saya menyampaikan mungkin kurang percaya aja Bapak Ibu. Tapi dibuktikan dengan kandungan topung tadi Bu. Sekarang kandungan topung itu kalau mau ditopung itu sudah ada daftar antriannya di puskesmas. Kalau dokter orang sampai prakteknya itu malah untuk praktisi untuk yang tenaga penopung itu 10 orang itu untuk antrinya sebulan berikutnya. Karena memang terasa oleh masyarakat manfaatnya.